Kuat. Banjir dengan ketinggian air bervariasi sempat melanda kawasan Bekasi dan Tangerang. Pemirsa, sore ini banjir di Bekasi sudah mulai surut, sementara banjir di Tangerang masih merendam permukiman warga. Informasi terkini terkait banjir kali ini akan disampaikan rekan-rekan kami. Ada Ardan Anugrah di kawasan Tangerang dan Konita Rahman di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Ardan terlebih dahulu. Ardan, apakah banjir di lokasi Anda saat ini masih tinggi dan juga bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir di sana? Ya, Yohana, bisa kami laporkan bahwa saat ini kami berada di perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten. Dan bisa diperlihatkan oleh juru kamera Agus Taufik, kondisinya saat ini tinggi debit air masih cukup tinggi, bahkan masih hingga ke atap rumah warga. Ini kalau diperkirakan ketinggiannya dari permukaan tanah adalah sekitar 200 sampai 300 cm atau sekitar 2 sampai 3 meter. Ini masih tergenang di perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten. Dan memang sebelumnya menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, bahwa beberapa faktor penyebab dari banjir di kawasan ini masih sulit untuk surut adalah salah satunya karena debit air di Sungai Cisadane ini masih cukup tinggi. Meskipun informasi terbarunya kami dapatkan juga sudah mulai surut begitu karena beberapa hari terakhir tidak terjadinya hujan. Ini menyebabkan air sudah mulai surut. Namun dari ketinggian air sendiri yang ada di perumahan ini masih cukup tinggi. Selain daripada air dari Sungai Cisadane, ini juga adanya sejumlah tanggul yang jebol. Kalau di sini kami mendapatkan informasinya, selain dari Sungai Cisadane, di sini juga dekat dengan Kali Sabi, kemudian juga Kali Leduk dan juga Kali Alamanda. Dan di sini bisa dilihat bahkan ketinggian air ini nyaris menyentuh dari lampu trotoar begitu. Dan selain daripada penyebab banjir juga tadi dijelaskan sejumlah tim gabungan di sini turut berpartisipasi, diantaranya dari BPBD Kota Tangerang, kemudian juga BNPB Provinsi Banten, kemudian juga ada PMI Kota Tangerang, ada juga MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Ini turut membantu para korban yang terdampak di sini karena masih ada sekitar ratusan warga juga yang memilih untuk bertahan di rumahnya, sehingga untuk transportasi ataupun juga aktivitas ini banyak warga-warga yang berada di pengungsian mengirim bantuan makanan ataupun logistik lainnya dari lokasi pengungsian kepada warga-warga yang masih bertahan di rumahnya. Dan memang alat transportasi utama yang digunakan saat ini masih menggunakan perahu karet. Totalnya ada sekitar 7 perahu karet yang bisa digunakan untuk aktivitas warga ini untuk bolak-balik dari lokasi pengungsian maupun ke sejumlah rumah-rumah warga yang ada di sini. Dan kalau untuk jumlah para warga yang masih mengungsi ini totalnya masih ada sekitar 4.700-an orang. Mereka masih memilih bertahan karena ketinggian ini masih di atas 2 meter. Dan di sini sejumlah bantuan juga sudah mulai dikirimkan dari pemerintah Kota Tangerang, mulai dari bantuan logistik makanan, kemudian juga bantuan obat-obatan. Dan informasi terbaru juga kami mendapatkan informasinya dari rumah sakit swasta sudah mulai mengirimkan tenaga medisnya. Dari total 8 posko yang ada di Kota Tangerang ini sudah ada 1 tenaga medis minimal ataupun juga 1 posko medis di masing-masing posko. Dan saat ini memang untuk Kota Tangerang sendiri masih Kecamatan Priuk saja yang mengalami banjir cukup parah, sementara untuk kecamatan lainnya sudah mulai surut. Untuk sementara demikian, Yohana, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ardan. Kita sekarang ke Konita. Konita, seperti apa kondisi banjir di tempat Anda saat ini dan bagaimana aktivitas warga? Ya, selamat sore. Untuk banjir di Pondok Hijau Permai, Pengasinan Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau pada sore hari ini sudah surut, hanya tersisa genangan air saja setinggi 5 sampai dengan 10 cm. Untuk surutnya banjir di Pondok Hijau Permai ini akibat dari adanya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang sudah melakukan penyedotan sejak kemarin Jumat 23 Januari 2025. Dan dari petugas ini juga menempatkan pompa air portable ini di beberapa titik-titik krusial. Tentunya ini juga membantu aktivitas warga yang kemarin sempat terhendat akibat dari banjir yang juga belum surut sampai dengan pagi tadi sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, karena untuk ketinggian air
di siang hari tadi ini berada di kisaran 30 sampai dengan 60 cm. Sementara untuk ketinggian air di sore hari ini hanya berada di kisaran 30 cm saja di beberapa titik. Namun saat ini di pukul 16:54 waktu Indonesia bagian Barat terpantau ini sudah surut, sehingga untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ini sudah dapat melintasi kawasan Pondok Hijau Permai. Ini juga dapat menjadikan tanda bahwa para warga yang ada di Pondok Hijau Permai ini sudah dapat melakukan aktivitas dengan normal kembali, akan tetapi mereka masih harus membersihkan rumah-rumah mereka akibat dari lumpur yang terjadi akibat dari banjir kemarin. Lalu juga mereka tentunya menyatakan bahwa masih was-was dan juga masih khawatir apabila nanti masih ada banjir susulan ketika adanya hujan dengan intensitas yang tinggi, karena berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Andianto yang menyatakan bahwa banjir yang berada di Kota Bekasi ini bukan merupakan banjir akibat dari kiriman, melainkan akibat dari banjir dengan curah hujan yang tinggi mulai dari Kamis sampai dengan hari ini. Dan untuk mengapa banjir ini terjadi, ini karena aliran Kali Busa di Kabupaten Bekasi yang tersendat menjadi penyebab utama. Dan juga untuk di Pondok Hijau Permai ini juga ada turap-turap yang diharapkan dapat segera ditinggikan. Demikian. Baik, terima kasih Konita dan juga Ardan untuk laporannya langsung dari lokasi di Tangerang dan juga Bekasi. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.